Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rahmadi Rahmatullah, biasa dipanggil Radi. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang pandangan saya terhadap perubahan atau wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima yang ingin dilaksanakan pada tahun 2021. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, Undang-Undang Dasar 1945 itu apa, amandemen itu apa? Jadi Indonesia merupakan negara yang merdeka. Negara merdeka tentu saja memiliki konstitusi sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahannya. Konstitusi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pun sudah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen sejak pertama kali diundang-undangkan, yaitu yang pertama kali pada tahun 1999, yang kedua pada tahun 2000, yang ketiga 2001, dan yang terakhir 2002. Amandemen ini mencerminkan dinamika politik dan perkembangan demokrasi di Indonesia pada saat itu. Tujuannya mungkin hanya satu, yaitu menuju hukum yang ideal. Di era modern ini ada 2 sistem perubahan konstitusi. Yang pertama itu ada pembaruan total atau renewal, dan yang kedua ada amandemen. Amandemen itu berarti perubahan sebagian tanpa mengubah konstitusi aslinya secara keseluruhan. Kemudian ada beberapa pandangan yang mendukung maupun menentang tentang wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2021 itu. Yang pertama itu tujuan-tujuan dari amandemen ini akan saya jelaskan. Yang pertama, tujuannya itu untuk memperkuat sistem presidensial. Tujuannya mungkin dengan memperjelas dan memperkuat sistem presidensial, stabilitas politik nasional dapat terjamin. Hal tersebut penting agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif tanpa banyaknya gangguan politik yang dapat menghambat pembangunan. Namun, jika terlalu memperkuat sistem presidensial, hal tersebut dapat mengarah kepada otoritarianisme jika tidak diimbangi dengan kontrol yang efektif dari lembaga legislatif maupun yudikatif. Kemudian ada memperkuat lembaga perwakilan. Mekanisme check and balance antara lembaga perwakilan dapat meningkatkan kualitas dan kebijakan perundang-undangan. Hal ini memastikan keterwakilan yang lebih baik dari rakyat dalam setiap keputusan politik. Namun di sisi lain, penambahan mekanisme check and balance itu bisa memperlambat proses legislasi dan membuat pemerintah kurang responsif terhadap isu-isu yang mendesak. Yang ketiga itu ada memperkuat otonomi daerah. Otonomi daerah yang lebih kuat memungkinkan daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri dengan lebih baik, yang pada akhirnya dapat mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Namun di sisi lain, pemberian otonom daerah yang terlalu luas itu dapat memperlebar kesenjangan antar daerah-daerah di Indonesia dan mengurangi kohesi nasional. Jadi antar daerah tersebut ada kesenjangan tertentu, seperti yang sudah terjadi di antar pulau di Indonesia pada saat ini, seperti di Pulau Jawa terlihat jauh lebih maju daripada pulau-pulau lainnya, dan ada kesan pusat pemerintahan Indonesia dan pusat dari Indonesia hanya di Pulau Jawa, sehingga pulau-pulau lainnya kurang terangkul dan kurang terjamahi oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada calon presiden perseorangan. Hal ini membuka pintu bagi para calon presiden perseorangan memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat dan mengurangi dominasi partai politik dalam menentukan calon pemimpin. Namun, hal tersebut juga membuka pintu hal tersebut juga berdampak jika kita membuka pintu bagi calon perseorangan bisa memecah suara dan melemahkan posisi presiden yang terpilih, yang mungkin tidak memiliki dukungan yang kuat di legislatif, sehingga tidak terjadinya keseimbangan politik di pusatnya nanti. Kemudian ada pemilihan pemilu nasional dan pemilu lokal. Tujuannya itu untuk membuat penyelenggaraan pemilu lebih sederhana dan memungkinkan
isu-isu lokal dan nasional dapat ditangani dengan lebih fokus. Namun dampaknya pemisahan pemilu ini bisa meningkatkan biaya penyelenggaraan pemilu dan mempersulit koordinasi antara kebijakan nasional dan kebijakan lokal. Selanjutnya itu ada Forum Privilegiatum, yaitu dengan tujuan kepastian hukum bagi pejabat negara yang menghadapi proses peradilan, mencegah penyalahgunaan hukum untuk menghambat kerja pejabat publik yang berintegritas. Namun di sisi lain, kepastian hukum khusus bagi pejabat ini bisa menciptakan ketidakadilan hukum antara pejabat dan warga negara biasa. Karena dari situ juga kita bisa melihat kesenjangan dan kita bisa melihat bahwa contoh nyata dari hukum nantinya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Karena jika kita memiliki privilege khusus dan memberikan privilege khusus untuk pejabat-pejabat dalam menangani kasus hukumnya, tidak adanya keadilan bagi rakyat biasa. Kemudian ada optimalisasi peran MK atau Mahkamah Konstitusi. Jadi peningkatan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh, serta penyelesaian sengketa konstitusional yang lebih adil. Namun kontranya dari hal tersebut adalah peningkatan kewenangan MK bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga-lembaga lain yang dapat memperlambat proses hukum nantinya. Kemudian ada penambahan pasal hak asasi manusia dengan tujuan untuk menegaskan hak asasi manusia terutama hak-hak perempuan, pekerja, dan pers untuk memperkuat komitmen negara terhadap HAM dan memastikan perlindungan yang lebih baik. Namun penambahan pasal HAM ini dapat meningkatkan tuntutan kepada negara tanpa disertai kemampuan yang memadai untuk memenuhi hak-hak tersebut. Jadi dengan ada penambahan pasal hak asasi manusia ini, jika dari pemerintah belum cukup matang untuk mengeksekusi dari wacana tersebut, maka ini dapat menjadi pasal yang cacat. Kemudian penambahan bab Komisi Negara dengan tujuan mengakui Komisi Negara sebagai pilar penting hukum negara seperti KPK dan KPU, memperkuat integritas dan fungsi lembaga-lembaga dalam sistem kenegaraan. Kontra dari hal tersebut adalah pengakuan resmi terhadap Komisi Negara bisa memperumit struktur pemerintahan dan meningkatkan alur birokrasi yang pada akhirnya pun mempersulit warga negara sendiri. Kemudian ada penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian dengan tujuan untuk menegaskan hak warga negara dalam berpendidikan dan penguasaan negara atas sektor-sektor penting ekonomi untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, jika fokus pada sektor pendidikan dan perekonomian tanpa mempertimbangkan aspek lain, dapat menimbulkan ketakutan bahwa akan mengabaikan sektor-sektor penting lainnya dalam pembangunan nasional. Berikut tadi yang sudah saya jabarkan itu merupakan poin-poin dari amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Singkatnya, wacana amandemen kelima UUD 1945 ini memunculkan beragam pandangan dan argumentasi. Bagi yang mendukung amandemen ini diperlukan untuk memperkuat pemerintahan, meningkatkan perwakilan, dan menjamin hak-hak asasi manusia. Namun, bagi sudut pandang yang tidak setuju akan hal ini, ada kekhawatiran bahwa perubahan ini dapat memperlebar dan memperambat proses legislasi, memperlebar kesenjangan sosial, dan menciptakan ketidakadilan hukum. Maka dari itu, setiap perubahan konstitusi semestinya dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, serta memperlibatkan partisipasi publik secara luas. Namun juga amandemen Undang-Undang 1945 ini dilakukan di saat Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Menurut saya pribadi, hal ini terkesan terburu-buru dan terlalu gegabah untuk memutuskan amandemen tersebut karena kondisi negara saat itu sedang tidak baik-baik saja.
Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.